membuat video vlog dengan tema pendidikan. Di sini kami melakukan penelitian tentang pendidikan di salah satu fasilitas perpustakaan Bandung Creative Hub. Area perpustakaan adalah area utama yang berada di Perpustakaan Bandung Creative Hub, yaitu untuk menyimpan, mengelola, dan menyebarluaskan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat. Lebih dari sekadar gudang buku, perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran, penelitian, dan pengembangan budaya literasi. Nah, saya sekarang sedang berada di salah satu fasilitas Bandung Creative Group, yaitu rooftop. Rooftop juga bisa tempat buat santai dan recharge juga energinya. Di sini saya akan menunjukkan fasilitas ruangan telekonferensi, di mana ruangan mahasiswa untuk melakukan Zoom saat melakukan ujian. Di sini juga ada fasilitas untuk membantu pengunjung dari lantai 1 naik ke lantai atas ke lantai berikutnya. Nah, di sini juga ada salah satu fasilitas, yaitu toilet, di mana sering dipakai oleh para pengunjung. Toiletnya di mana yang sangat wangi, bersih, dan nyaman digunakan. Nah, selain ada fasilitas yang lainnya, Bandung Creative Hub juga menyediakan fasilitas untuk ruang meeting atau obrolan yang lainnya untuk menstrategikan rencana-rencana lainnya. Di sini ada fasilitas umum yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan. Yang pertama ada studio musik dan auditorium. Kemudian kita berada di sini. Di sini juga ada studio tari. Juga ada tempat parkir untuk digunakan para pengunjung perpustakaan. Nah, di sini juga ada yang sebelum kalian masuk ke fasilitas-fasilitas berikutnya, kalian harus dulu melewati tangga menuju ke lantai berikutnya. Tapi, ini juga bisa nih kalian gunakan untuk belajar ataupun untuk kampus atau untuk melakukan kegiatan lainnya yang kalian bisa nikmati sebelum kalian masuk ke lantai berikutnya.
karena yang tidak terlalu banyak, akhirnya kita menggunakan fasilitas ini. Dan ini juga ternyata bisa untuk umum, yang penting pengajuannya bisa kita laksanakan dengan baik, itu sangat worth it. Dan apa ya, kalau aku sih nyari view-nya tuh bagus banget di lantai 5, terus strategis juga, tempatnya di tengah kota Bandung dan tidak terlalu jauh. Jadi itu aja sih. Oke, terus tadi harusnya nggalain kegiatan apa sih di salah satu fasilitas ini? Oke, jadi tadi itu aku udah menyelenggarakan kegiatan workshop merangkai bunga sambil selfie teman-teman. Jadi kita bukan hanya merangkai bunga aja, tapi ada selfie juga. Terima kasih ya Teh Naifa udah berkenan. Apa saja sih teknologi baru, metode baru di perpustakaan yang memperkaya pembelajaran yang lebih menyenangkan di era sekarang? Nah, yang pertama itu ada perpustakaan digital dan e-book. Apa sih itu? Perpustakaan digital dan e-book merupakan salah satu inovasi di mana banyaknya perpustakaan yang banyak banget menyediakan buku-buku digital seperti e-book dan lain-lain yang kita tuh bisa aksesnya kapan aja dan di mana saja. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya sekarang di era sekarang banyak banget orang-orang yang malas kemana-mana. Jadi perpustakaan menyediakan supaya kalian mau semangat buat ke perpustakaan. Nah, di sini juga ada AI dan chatbot. Perpustakaan menerapkan kecerdasan buatan yaitu AI untuk pengunjung mencari buku, rekomendasi, atau secara efisien dan koleksi banyak. Teknologi VR dan AR. Beberapa perpustakaan menggunakan teknologi virtual reality atau VR dan metode augmented reality atau AR untuk pengalaman belajar seperti interaktif, seperti berjelajah ke tempat yang bersejarah dan bereksperimen ilmiah. Pembelajaran berbasis proyek. Perpustakaan mengadakan pembelajaran berbasis proyek dengan mengadakan ruang alat, kolaboratif, dan sumber daya seperti printer 3D dan lab komputer untuk coding. Nah, ada juga nih tantangan terbesar dunia pendidikan mengenai perpustakaan. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita lihat. Pertama, kesulitannya akses di sumber daya digital dari beberapa daerah yang terpencil dan keterbatasannya teknologi digital. Nah, selanjutnya ada literasi digital. Kurangnya keterampilan dalam menggunakan atau mencari informasi secara efektif. Nah, selanjutnya itu ada kurangnya kesadaran pengguna. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di banyak perpustakaan itu banyak banget fasilitas-fasilitas yang diberikan. Namun, para penggunanya seperti mahasiswa ataupun masyarakat itu sering mengabaikan peraturan-peraturannya, di mana nantinya banyak banget fasilitas yang sering banget rusak. Saya sering melihat kalau misalnya di banyak banget perpustakaan itu ada yang mejanya udah terpecah-pecah ataupun buku-bukunya tidak dijaga dengan baik. Itu hal yang tidak boleh dilakukan ya, dan merupakan salah satu tantangan yang paling besar. Nah, selanjutnya ada akses untuk disabilitas. Masih kurangnya fasilitas yang diberikan untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya, ketergantungan pada buku fisik. Perpustakaan yang belum terintegrasi dengan teknologi baru mungkin berpikir buku lebih pintar daripada teknologi yang sekarang. Selanjutnya, keterbatasan dana. Dengan adanya masalah yang memperbarui koleksi dan fasilitas yang modernisasi, ini bisa menyebabkan kekurangan dana karena pemerintahnya sendiri. Lalu selanjutnya itu ada kekurangan ruang interaktif, di mana banyak banget perpustakaan yang belum bisa menyediakan ruang-ruang interaktif seperti ruang kolaborasi untuk diskusi dan kekurangan teknologi, di mana banyak banget ya perpustakaan yang belum bisa diakses dunia digitalnya. Itu juga salah satu faktor penghambat dan yang tidak bisa didukung karena itu adalah kekurangan uang. Perubahan peran. Di abad ke-21 ini, banyak perpustakaan yang tidak memiliki teknologi baru atau kemajuan pada zaman sekarang, seperti tidak ada ruang kolaboratif, lab komputer, dan lain-lain. Jadi perpustakaan hanya berpatok pada buku-buku yang
sudah ada di perpustakaan tersebut. Nah, jadi inovasi di perpustakaan yang tadi disebutin sama Nurul, sama Keisha, Alfa, dan termasuk saya, itu merupakan salah satu poin yang implementasikan, di mana banyak banget kan sekarang bukan cuma bisa buku doang, tapi bisa juga menggunakan AI dan chatbot. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa ya buat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada itu dengan bijak. Jangan menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut dengan coret-coret atau merusak fasilitas yang ada. Oke, dadah. Tiga tips cara efektif belajar di perpustakaan. Kira-kira ada apa aja sih? Check it out. Nah, untuk tips pertama, apa itu katalog digital? Nah, katalog digital ini adalah suatu aplikasi yang berbasis bisa pendidikan atau secara ininya memberikan informasi kepada pihak-pihak lain. Nah, untuk yang cara mengaksesnya adalah kalian bisa membuka seperti Google atau web lainnya. Nah, kalian di situ bisa buat mengaksesnya itu ada tutorialnya atau data-datanya untuk ya menyajikan atau menyantap informasi itu. Tips kedua, teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Tujuannya untuk meningkatkan fokus, membuat tugas besar menjadi lebih ringan. Tips terakhir, memanfaatkan ruang diskusi. Ruang diskusi bisa dimanfaatkan sebagai menggali informasi dari pihak berpengalaman dan menjadi ruang diskusi untuk mahasiswa dan kelompok lainnya. Kesimpulannya adalah, semoga dari 3 tips tadi ada salah satu yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kalian nikmati dimanapun, misalnya di perpustakaan, sekolah, ataupun di rumah. Semoga tips tadi bermanfaat ya teman-teman. Dadah! Jangan lewatkan kesempatan, yuk belajar bareng di perpustakaan.